Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman semua, dalam video kali ini masih berhubungan dengan masalah perdebatan nasab. Jadi ada satu video dari seorang ulama, seorang alim yang terkenal dengan ketawaduannya, dengan kealimannya, dengan kerendahan hatinya, yaitu Gus Baha. Ada satu video dari beliau, dari Gus Baha, yang juga menyinggung tentang masalah nasab, yang mana ada juga zaman dulu beberapa orang yang meragukan nasab satu orang, apakah nasabnya itu sampai kepada Rasulullah atau tidak. Maka orang yang diragukan nasabnya itu langsung membuktikannya tanpa kitab, tanpa tes DNA, langsung membuktikannya secara langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian di samping beliau bercerita tentang masalah nasab, beliau juga memberikan nasihat kepada kita semua yang saya rasa sangat perlu untuk kita dengarkan, karena ini berhubungan dengan kehidupan kita, berhubungan dengan agama kita. Nah, marilah kita sama-sama mendengarkan cerita dari beliau, nasihat dari beliau, dan kita sama-sama tawaju agar kita sama-sama diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia videonya. Jadi singkat cerita gini, ada Sayyid Alim Alama. Cuma secara fisik itu enggak pati meyakinkan. Singkat cerita, beliau yang Alim Alama itu diragukan intisabnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus saat itu Sayyid yang Alim ini kemudian nantang, corok Jawa nantang. Wis pokoknya para habaib nak ora percaya aku, ayo sowan Kanjeng Nabi. Sowan di Medina, semuanya ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Terus didhawuhi Nabi, napa leres iki putune jenengan? Terus Nabi jawab, ijtama al far'u wal usulu. Saiki anak wis ketemu bapak, atau anak wis ketemu asal usuli. Nah, tentu asal usul itu dua. Ada yang min haisudzat, apa? Karena ada bat asyarifah, ada sisi kemuliaan gennya Nabi. Itu jenenge para habaib, napa? Terus ada nasab yang karena sebab, kayak ilmu, kayak niru sunai Rasulullah. Nah, nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar, karena rata-rata orang itu tidak habib. Tapi bisa intisab ke Rasulullah sebab perilaku. Ini Salman minna ahlal bait. Salman itu jelas raputune Nabi, ora anake Nabi. Tapi karena perilakunya, Kanjeng Nabi dawuh bahwa Salman minna ahlal bait. Bahwa Salman menjadi bagian dari kita karena perilakunya. Mulane kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Paham ya, terus wonten nasab sing karena bat asyarifah. Ya kata si bro jenis bat asyarifah. Ono nasab sebab nganggo sebab. Kayak kowe niru Nabi, terus macam-macam. Niru Nabi paling gampang ke fakir sabar iku sing wis paling. Wong kowe salat kok biya ketok ya ora tau, badi ora tau, tahajud ora tau ya fakir. Fakir wis piye ahini miskinan wa amitni miskin. Walhasil terus Habib mau ngipi ketemu Kanjeng Nabi, terus ya Rasulullah, kalau saya nanti pulang setelah ketemu engkau saya harus ngomong apa? Ini ingkila zurtum bima rojatum ya akromal kholki mana kulu. Ya Rasulullah, kalau nanti kita pulang ke kampung ditanya orang saya harus ngomong apa? Terus Nabi jawab kulu rojana bikulli khairin. Sudah, kamu bilang saja bahwa pulang dari Madinah membawa semua kebaikan. Wajtama al far'u wal usulu. Saiki putu wis ketemu baik. Tadi tentu, nah ini para habaib ya far'un yang karena bat'ah karimah, yaitu karena gen, paham ya. Tapi kalau far'u min haisus sabab, ya kados al ulama warasatul anbiya. Terus laula kayak kula makna niki. Ingkila lamun den ucapno apa ngene. Maksudnya ketika ada pertanyaan, zurtum wis ziarah sira kabeh. Kowe saiki wis ziarah Kanjeng Nabi. Lalu bima kelawan apa rojatum bali sira kabeh? Ya akromal khalqi, makhluk paling utama. Mana kulu. Lalu kita harus ngomong apa setelah sowan jenengan? Nabi jawab, kulu ngucap sira kabeh rojakna bikulli khairin. Kita pulang dengan membawa semua kebaikan. Wastama'alan dadi kumpul apa alfar ucapang wal usululan asal usul. Laula kaum umpama ana jenengan yazinatal wujudi, hidat sing dadi pepaese wujud. Maksudnya Kanjeng Nabi itu hiasan semua alam raya ini. Matoba mengkora nyaman apa aisi urip ingsun wala wujudi lan ora wujud ingsun. Nek kula suwun Kangkang kudu seneng. Anane Nabi wis ndadekno toba aisi, napa?
Kehidupan kita harus nyaman. Mane kangkang bengak-bengok tak beros. Piye-piye ku dadi nyaman napa? Ora oleh wis ana nikmat Kanjeng Nabi kemudian ke ngeluh. Saiki kowe dhe nikmat dhuwit ku nikmat sepele, dhe nikmat mangan nikmat sepele, nikmat tertinggi ku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita Islam itu artinya wis duwe nikmat tertinggi. Ini ku wujudun Nabi. Mengenai laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Andai kan tidak ada engkau ya Rasulullah, hidup saya tidak nyaman. Eksistensi saya, wujud saya juga tidak nyaman. Wala taron namtulan ora reng-reng ingsun fi sholati ing dalam salat ingsun. Saya juga tidak penikmat salat. Lane salat kudu ana nyamane. Sebuah pira kadare kudu ana napa? Nyamane. Kesarate ibadah kudu nyaman. Nggih jenenge napa? Wajada halawatal iman. Saya tidak akan nyaman dalam sholat saya andaikan tidak ada ajaranmu ya Rasulullah. Berhubung ada ajaran Nabi, kita sholat itu nyaman. Kenapa nyaman? Karena ketika kita ketemu Allah, kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah sholat. Kewani disuting sampai Allah, video ini botak disetel mau rokok kebal sini wong. Bariku ngemi angop kan yo isin. Tapi kadang-kadang disuting sholat, sujud, nangis kan keren toh. Ya waktu itu urip yo bayangno kowe misale sampean ning akhirat iku kan kelakuan ning donya kan disuting. Rokokan, kebal-kebul, bedaki kodok kan yo isin-isin. Terus takoki pangeran, kelakuan ngono iku. Tapi bareng disuting melayu-melayu ape jamaah kan keren toh. Jamaah terus sholat eling pangeran wanteng senajan to mau 2 menit. Jadi gue mesti kayak kan matur ning malaikat, yo video gue baleni yo. Tapi ra wis apa swarungan tok bluwador ngisor kipas angin. Rokokan bareng ngangop terus turu. Aduh. Bareng dibuka pindah kamar. Lah misale video iku sing diulang-ulang gak isi di sini wong apa? Paham ya, Pak? Jadi kenangan terbaik kita di dunia itu sholat dulu, paham ya? Enak sholat yang tenanan, makanya kalau nyari pokoknya kang ana kentong kudu ana melayu nih, gue piro kadari kudu ana melayu nih. Gue iling-ilingan nak kita itu tergesa-gesa mergo panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Wala taronam tulan ora rengeng-rengeng ingsun, ora taronemu agak-agak nyaman. Jadi rengeng-rengeng ya fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Mana andaikan tidak ajaranmu ya Rasulullah, kita tidak pernah nyaman ketika sholat, ketika rukuk, ketika sujud. Maknanya apa? Ajaran Rasulullah adalah ajaran yang kita bangga dan nyaman karena kita sholat. Karena kenangan terbaik kita ketemu Allah, tentu kita di dunia pernah apa? Sholat. Ya mau, kayak bayangin misalnya videomu bek ngono-ngono kuwi isin to. Aku ambinan bunga-bunga join rokok sitok digowo loro. Lha rokok iku balu setan kok joinan. Ana jare malaikat lha ya setan kok gowo. Iya, isen to ora. Mau ono tok kenangane. Ambek misa-mison kan yo lucu to kenangane. Tapi bareng syutingan berikutnya ana kuwentong kowe melayu, pemene nak nganti tiba-tiba. Mau acem wae. Kena apa tiba kesusu sholat Gusti kan keren. Mbak merpol sidik-sidik jos. Nah, itu tadi teman-teman ya, video dari Gus Baha. Adapun kesimpulan dari saya, jadi memang adanya orang-orang yang meragukan nasab seseorang, apakah nasab tersebut sampai kepada Rasulullah atau tidak, itu bukan cuma terjadi di zaman ini saja, tapi di zaman dulu juga sudah pernah terjadi. Dan memang itu tidak bisa dipungkiri karena itu sudah menjadi sunnatullah. Nah, supaya tidak terjadi yang namanya merendahkan, supaya tidak terjadi yang namanya menghinakan, ya kita anggap saja orang itu nasab keilmuannya sampai kepada Rasulullah SAW. Kalaupun kita meragukan nasab darahnya itu sampai kepada Rasulullah dengan penelitian kita sendiri, ya itu urusan kita sendiri. Tapi jangan sampai kita merendahkan, jangan sampai kita menghinakan. Cukup kita yakini mereka itu nasab keilmuannya sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, sebagaimana disampaikan tadi oleh Gus Baha. Kita semua ini disambung kepada Rasulullah SAW, baik dari segi keilmuan ataupun dari segi akhlak, ya, ataupun dari segi akhlak. Adapun masalah darah, nah itu memang ada riwayatnya. Cuman kalau memang kita meragukan seseorang itu
nasabnya sampai kepada Rasulullah atau tidak, yaitu urusan kita. Intinya jangan kita merendahkan mereka, jangan kita menghinakan mereka. Mereka semua yang kita rendahkan, yang kita caci maki, mereka semua itu adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang menjaga hubungan baiknya dengan Rasulullah SAW. Mungkin itu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.